yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Di antara sifat mereka, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dirinya, maka dia tidak takut celaan orang yang mencela kalau memang dia berada di atas kebenaran. Ya, jangankan dicela oleh orang dengan lisan mereka, dia terbunuh karena membela kalimat Allah, maka dia rela dan tidak takut. Ya, kalau hanya sekedar dicela, ya diumpat atau diremehkan karena dia ya melakukan atau menghidupkan sunnah, maka ini sesuatu yang ringan bagi mereka. Jangankan dicela, ya mereka dibunuh karena mereka berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, maka ini adalah ya sesuatu yang biasa bagi mereka, dan ini adalah konsekuensi dari keimanan mereka kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka sikap seorang wali di antara wali-wali Allah, mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela, tetapi mereka bersabar. Dan bukan berarti di sini seseorang berdakwah sembarangan. Yang namanya dakwah seperti jihad, dia juga memiliki apa? Aturan. Ya, dakwah harus didasarkan ilmu. Ya, kemudian dakwah harus asalnya adalah lemah lembut kepada sesama. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Ya, kelemah lembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk berlemah lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Hendaklah engkau mengucapkan kepada Fir'aun, kalian berdua mengucapkan kepada Fir'aun ucapan yang baik, yang lembut. Karena diharapkan dengan kelemah lembutan kita di dalam berdakwah, hikmahnya kita di dalam berdakwah, maka manusia akan mudah masuk ke dalam agama ini, mudah bagi mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus didasarkan ilmu dan juga harus disertai dengan kelemah lembutan. Demikian pula orang harus bertahap. Ya, harus mengikuti bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Diprioritaskan tentang masalah tauhid, masalah akidah. Baru setelah itu diajarkan tentang masalah salat. Ya, kemudian masalah zakat dan seterusnya. Karena agama Islam ini adalah agama yang luas dan di sana ada inti dari agama Islam, maka inilah yang kita ajarkan terlebih dahulu kepada orang lain. Termasuk ketika kita mengajari kepada keluarga, mengajarkan kepada anak, yang mendakwai manusia di masjid atau mendakwai manusia di masyarakat kita, maka yang pertama kali kita dahulukan adalah masalah tauhid, masalah akidah. Jadi dakwah ada ilmu. Ya, bukan berarti tidak takut celaan orang yang mencela kemudian sembarangan. Termasuk di antara ilmu dalam berdakwah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ini ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Dan maksud dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaannya. Kalau memang kita memiliki kekuasaan, maka silahkan kita merubah kemungkaran dengan kekuasaan yang kita miliki. Kita berkuasa di rumah kita sebagai seorang kepala keluarga. Ada kemungkaran di rumah, maka ini daerah kita. Mau kita ambil, mau kita buang, karena ini adalah kemungkaran, itu adalah hak kita. Ya, karena ini ada di dalam kekuasaan kita. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Berarti seseorang apabila tidak memiliki kekuasaan, ya, maka dia jangan merubah kemungkaran dengan kekuasaan, karena dia tidak memiliki. Yang bisa dia lakukan adalah dengan lisan. Ya, kalau memang dia berilmu, dia sampaikan dengan lisan. Dia tidak bisa merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia nasihati dengan lisannya. Mungkin dengan nasihat ini akan sampai kepada dia dan dia merubah sendiri. Ya, adapun seseorang merusak, ya, atau mengobrak-ngabrik sebuah tempat yang dianggap itu adalah maksiat, padahal dia bukan orang yang berwenang, bukan orang yang memiliki kekuasaan, maka ini bukan termasuk fikih di dalam beramar ma'ruf nahi munkar.
Ya, yang bisa dia lakukan kalau dia memang tidak memiliki kekuasaan adalah mengingatkan saja, mendatangi, kemudian kita sampaikan dengan lisan. Ya. Kemudian kalau tidak mampu dengan lisan maka dengan hatinya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Mengingkari dengan hati maksudnya adalah membencinya. Dengan lisan kita tidak mampu, dengan kekuasaan kita tidak mampu, maka kita mengingkari dengan hati kita. Kita benci dengan kemungkaran tadi. Kita benci dengan kesyirikan. Kita benci dengan orang yang menyembah kepada selain Allah. Harus ada di dalam hati kita perasaan benci tadi. Kalau tidak ada perasaan benci, maka tidak ada setelahnya keimanan. Ya, makanya beliau mengatakan wadzalika adhaful iman, kebencian yang ada dalam hati yang tidak disertai dengan merubah kemungkaran dengan kekuasaan dan juga lisan, ini adalah tingkatan iman yang terakhir. Maka harus ada kebencian di dalam hati kita, dan kebencian ini bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bisa lemah, bisa menguat. Maka ini adalah termasuk fikih di dalam beramar ma'ruf nahi munkar.